Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nur dari kelas A Manajemen Angkatan 2020, NIM 200903502002. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan uji atau pengujian, yaitu pertama yaitu uji validitas dan yang kedua uji reliabilitas. Nah, langsung saja kita mulai kepada pengujian yang pertama, yaitu uji validitas. Sebelum kita melakukan uji validitas, kita harus menyiapkan beberapa hal sebelum melakukannya, yaitu pertama, yang paling penting itu kita harus punya datanya, yaitu Excel. Nah, di Excel ini saya sudah memasukkan atau menginput data-data dari kuesioner yang telah saya sebarkan. Nah, total responden saya itu 41 responden dengan total sebanyak 20 pertanyaan. Nah, di mana saya menginputnya? Tentu saja sumbernya dari Google Form ini. Saya sebarkan dan teman-teman bisa lihat di sini ada 41 jawaban. Berarti ada 41 responden. Saya pilih-pilih, saya masukkan input datanya, akhirnya menjadi ini. Nah, yang kedua yang penting menurut saya itu catatan. Kenapa? Dengan catatan ini saya dapat lebih mudah membandingkannya nanti dengan nilai-nilai yang harus saya uji. Terus yang ketiga itu yang paling penting, yaitu kalian harus download aplikasinya, yaitu SPSS. Di sini saya mendownload SPSS yang versi 22. Nah, seperti ini tampilan SPSS-nya. Tak selama-lama, kita langsung mencobanya. Bagaimana caranya? Itu pertama, kita ke Excel dulu. Di tabulasi skala graditas ini kita blok semua inputan nilainya, termasuk nilai totalnya. Nah, kita copy, kita ke aplikasinya, kita klik di sini, lalu kita paste. Nah, seperti ini tampilannya ketika sudah dipaste, sudah terurai dengan rapi ya. Nah, kali ini saya ingin melakukan perubahan sedikit, yaitu merubah nama dari setiap item ini, karena nama itemnya terlalu menurut saya panjang. Kita ke variable view. Nah, ini kan sangat panjang, maka saya akan mengubahnya dengan kita bisa Ctrl F. Nah, kita ke replace, find. Apa yang kita tulis ini? Yaitu VAR00. Nah, seperti yang ada di sini. Kita akan ganti dengan variabel apa saja boleh. Saya akan memasukkan F. Jadi nanti akan berubah menjadi, nah, teman-teman bisa lihat ini menjadi VF01, 02, 03, 04 dan seterusnya. Nah, teman-teman jangan lupa di F21 ini kita ubah menjadi total ya. Oke. Sekarang kita menganalisis. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita ke tab analysis, lalu kita ke correlate. Tentu saja kita mengambil menu bivariate. Nah, di sini sudah ada data-data dan item-itemnya.
kita kontrol A atau memblok semuanya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, sudah pindahkan. Nah, pastikan correlation coefficient-nya kita centangkan yang Pearson. Oke. Oke. Nah, ini adalah hasilnya, tabel korelasinya. Nah, di sini ada Pearson correlation. Apakah ini sama dengan nilai R hitungnya, total R hitungnya. Ini SIG yang baris kedua itu adalah nilai signifikasinya, dan N ini adalah total respondennya. Nah, di sini kita akan menguji validitasnya. Bagaimanakah? Nah, validitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner itu valid. Bagaimana caranya? Nah, di sini tertulis jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan atau pernyataannya itu dinyatakan valid. Kecuali jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pertanyaan atau pernyataannya dinyatakan tidak valid. Bagaimana gitu? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, di sini tertulis 0,525. 0,525 ini harus lebih dari angka R tabel. Seperti apa angka R tabel itu? Di sini kita bisa lihat. Nah, ini adalah R tabel. R tabel itu tergantung dari berapa banyak responden kalian. Nah, karena responden saya ada 41, yaitu ini. Saya mengambil yang 5%, berarti 0,308. Kita lihat lagi. Nah, 0,525 ini ternyata lebih besar dari 0,308. Artinya maka pernyataan nomor 1 itu rupanya valid karena nilainya lebih tinggi dari R tabel, yaitu 0,308. Begitu pula dalam nomor 2 ini 0,453 lebih besar dari 0,308, maka nomor 2 itu dinyatakan valid. Begitu juga dengan nomor 3. Nah, 0,496 lebih besar dari 0,308, berarti ini juga valid. Kita ke nomor 4. Nah, 0,301 kalau kita bandingkan dengan 0,308, ternyata dia lebih kecil. Artinya pernyataan nomor 4 ini ternyata tidak valid. Kita ke pertanyaan nomor 5, 0,391. Rupanya lebih besar dari nilai R tabel tadi 0,308, berarti ini juga valid. Kita ke nomor 6. Nah, di sini 0,214 lebih kecil dari R tabel tadi, yaitu 0,308. Artinya ini juga tidak valid. Oke, dan begitu seterusnya. Valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, dan tidak valid. Oke? Nah, cara yang kedua, jika ingin mengetahui nilai validasi, yaitu kita membandingkannya dengan nilai SIG. Apa itu nilai SIG? Kita lihat di sini. Nah, nilai SIG itu adalah nilai signifikasi, di mana ada di barisan nomor 2. Ini SIG. Apa yang dikatakan?
Jika nilai SIY lebih kecil dari 0,05, maka sama dengan valid. Namun, jika nilai SIY lebih besar dari 0,05, sama dengan tidak valid. Ayo kita buktikan. Nah, kita ke nomor 1. Nah, 0,000. Kalau kita bandingkan, ternyata lebih kecil dari 0,005. Artinya itu valid. Ini juga 0,003. Kita lihat ternyata masih lebih kecil dari 0,005. Ini masih valid. Begitu pula ini 0,001. Kita lihat lagi lebih kecil dari 0,05, berarti masih valid. Kita melangkah ke nomor 4. Nah, 0,56. Kita perhatikan ternyata lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Artinya kuesioner nomor 4 ini, pernyataan nomor 4 itu tidak valid. Kita ke nomor 5. Nah, 0,11 itu lebih tinggi atau lebih tinggi dari 0,05. Artinya apa? Tidak valid. Begitu pula ini tidak valid. Nah, ini valid, tidak valid, 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 tidak valid, tidak valid, 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 tidak valid, valid, tidak valid, tidak valid, tidak valid, dan tidak valid. Nah, begitu cara mencari nilai atau menguji validitas. Kita ke pengujian nomor 2, yaitu apa? Nah, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk melihat apakah kuesioner ini memiliki konsistensi dalam mengisi kuesioner. Maksudnya adalah apabila kuesioner itu diisi oleh responden, apakah responden itu konsisten atau tidak sering merubah jawabannya. Bagaimana caranya? Oke, kita ke tab sebelumnya, yaitu ini. Nah, kita ke analyze. Kita ke scale. Kita klik yang ini, reliability analysis. Di sini sudah ada item-itemnya, sama seperti uji validitas tadi. Kita Ctrl A, kita ubah ke sini semua kecuali total ini tidak, maka totalnya tetap di sebelah kiri, itemnya yang pindah ke sebelah kanan. Kita ke statistik. Nah, kita ke descriptive for. Kita centang scale if item deleted. Oke, continue. Nah, pastikan modelnya alpha karena kita menggunakan Cronbach alpha. Maka alpha ya, alpha. Nah, alpha. Oke. Nah, seperti inilah gambarannya. Kita ke catatan. Nah, di sini menurut Wiratno Sujarwo ini tahun 2014, dasar perhitungan nilai reliabilitas Cronbach alpha yaitu 1. Jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60, maka kuesioner ini dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,60, maka kuesioner ini dinyatakan tidak reliable. Ayo kita uji. Nah, kita ke reliable statistik. Di sini ada Cronbach alpha-nya sebesar 0,757. Kalau kita bandingkan dengan tadi 0,757, ternyata nilainya itu lebih besar dari 0,60. Apa artinya? Maka kuesioner ini dinyatakan reliable. Nah, seperti itu cara mencari nilai reliable-nya. Nah, seperti itu.
Ya, saya kira sekian untuk mencari nilai validitas dan nilai reliable ini. Semoga bermanfaat. Eh, saya akhiri untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.